Pernah nggak sih kita lagi duduk dengerin khotbah terus kepikiran gimana ya cara bikinnya? Soalnya ini tuh bukan cuma pidato biasa loh, ada seninya, ada strukturnya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng keahlian di balik penyusunan khotbah. Oke, jadi perjalanan kita singkat aja, ada 5 bagian. Pertama, kita lihat dulu tantangannya. Terus kita definisikan apa itu khotbah. Nah, yang seru, kita bakal bongkar 6 tipe utamanya. Habis itu, kita cari tahu kapan pakai tipe yang mana, dan terakhir, apa sih tujuan akhirnya? Langsung aja ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Gini deh, kita semua kan pasti pernah ya dengerin khotbah, tapi pernah nggak kita mikirin betapa susahnya tantangan seorang pengkhotbah? Ternyata tantangannya itu dalam banget loh. Nah, pertanyaan ini kayaknya hampir semua orang pernah nanya ini dalam hati kan? Dan jawabannya ternyata lebih rumit dari yang kita kira. Ini bukan sekedar, ini cuma pendapat pribadi. Bukan. Ini soal membangun jembatan. Sebuah jembatan yang nyambungin dua dunia yang jaraknya jauh banget. Dan inilah dia inti masalahnya. Kalau di dunia teologi, ini ada ilmunya sendiri. Namanya homiletika, atau gampangnya seni berkhotbah. Tujuannya apa? Yaitu tadi, memecahkan teka-teki super sulit, gimana caranya teks yang usianya ribuan tahun bisa nyambung, bisa relevan, dan bahkan bisa mengubah hidup kita yang sekarang ini. Oke, sebelum kita bedah lebih jauh soal jenis-jenisnya, kita harus sepakat dulu nih. Apa sih sebetulnya khotbah itu? Yuk kita lihat definisinya. Kalau kita telusuri dari akarnya, ya sebenarnya simpel banget. Kata khutbah itu asalnya dari bahasa Latin, sermo, artinya ya percakapan atau pidato. KBBI kita juga bilang gitu, pidato soal ajaran agama. Kedengarannya gampang ya? Tapi, nah ini dia kuncinya. Begitu masuk konteks gereja, definisinya langsung beda. Jauh, lebih dari sekedar pidato. Ada lapisan spiritual dan teologis yang bikin artinya jadi dalam banget. Dan coba lihat ini keren banget. Alkitab sendiri, khususnya Perjanjian Baru, itu pakai banyak banget kata Yunani yang beda-beda buat ngejelasin berkhotbah. Jadi bukan cuma sekedar ngomong loh. Ada yang artinya memproklamasikan dengan lantang, ada ngasih kabar baik, ada mengajar, berdiskusi, bahkan menguatkan. Jadi, satu kata khotbah itu ternyata punya banyak rasa dan fungsi. Jadi, kalau kita rangkum dari penelitian ini, ada 4 fungsi utamanya. Pertama, sebagai proklamasi Injil. Kedua, buat ngebentuk iman kita. Ketiga, jadi jembatan antara Alkitab dan hidup sehari-hari. Dan keempat, sebagai bimbingan rohani. Komplit banget kan? Nah, sekarang kita sampai ke bagian dagingnya nih, inti dari pembahasan kita. Bayangin aja seorang pengkhotbah itu punya toolkit atau kotak peralatan. Isinya ada 6 alat utama dan tiap alat punya fungsi yang beda-beda. Alat pertama, khotbah topikal. Ini gampangannya gini, pengkhotbah milih satu topik, misalnya harapan. Terus, dia bakal mengumpulkan ayat-ayat dari berbagai kitab di Alkitab yang ngomongin soal harapan, lalu dirangkai jadi satu pesan utuh. Alat kedua, khotbah tekstual. Nah, kalau yang ini lebih fokus, dia nggak jalan-jalan ke seluruh Alkitab. Cukup ambil 1 atau 2 ayat aja, lalu semua poin khotbahnya digali dari teks yang pendek itu. Jadi kerangkanya datang dari si ayat itu sendiri. Yang ketiga, ini dia yang paling dalam. Namanya khotbah ekspositori. Bayangin ini kayak kerjaan detektif Alkitab. Pengkhotbah akan membedah satu perikop, ayat per ayat, kata per kata, buat nyari tahu apa sih makna aslinya pas dulu ditulis. Bener-bener digali sampai ke akarnya. Keempat, favorit banyak orang nih, khotbah naratif. Kita semua tahu kan, Alkitab itu isinya banyak banget cerita. Nah, di sini pengkhotbah nggak cuma ngejelasin, tapi dia jadi seorang storyteller. Dia bakal ngebawa kita masuk ke dalam ceritanya, ngerasain suasananya biar pesannya ngena lewat emosi. Kelima, khotbah evangelistik. Yang ini tujuannya sangat-sangat spesifik dan jelas, mengajak orang untuk percaya. Jadi isinya adalah pemberitaan Injil yang diakhiri dengan ajakan atau panggilan untuk mengambil keputusan iman. To the point. Dan alat yang terakhir, yang keenam, adalah khotbah biografi. Ini juga seru, jadi kita belajar dari kisah hidup tokoh-tokoh di Alkitab. Misalnya, belajar keberanian dari Daud atau belajar soal iman dari Abraham. Kita ambil pelajaran-pelajaran hidup dari pengalaman mereka. Oke, jadi sekarang kita udah kenal nih sama 6 alat di dalam toolkit pengkhotbah. Tapi kan punya alat doang nggak cukup. Pertanyaannya kapan kita pakai palu, kapan kita pakai obeng. Nah, ini bukan asal pilih, tapi ini soal strategi. Coba kita bandingin 3 yang pertama ya. Khotbah topikal itu plusnya fleksibel banget.
Tapi minusnya, ada resiko si pengkhotbah cuma comot ayat yang dia suka. Kalau ekspositori, wah ini akurat banget secara teologis, tapi risikonya bisa jadi kayak kuliah terlalu berat. Nah, tekstual ini coba jadi penengah, tapi mungkin nggak sedalam yang ekspositori. Sekarang, coba deh lihat bedanya antara naratif dan evangelistik. Jauh banget kan? Dua-duanya sama-sama kuat, tapi tujuannya beda 180 derajat. Yang satu ngajak kita tenggelam dalam cerita, ngerasain pengalamannya. Satunya lagi belak-belakan minta kita ngambil keputusan. Beda banget tujuannya. Jadi, kapan pakainya? Gampangnya gini, topikal itu pas buat acara khusus, kayak pernikahan. Ekspositori cocok banget buat seri pendalaman Alkitab yang rutin. Naratif, wah ini juaranya pas Natal atau Paskah. Evangelistik, jelas buat acara-acara penjangkauan. Dan biografi, pas banget kalau temanya soal pembentukan karakter. Jadi, tiap alat punya waktu dan tempatnya sendiri. Oke, kita udah ngomongin soal teknik, jenis, strategi. Sekarang, kita sampai ke pertanyaan paling fundamental. Sebenarnya, buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya? Dan mungkin ini adalah poin terpenting dari semuanya. Menurut penelitian ini, mau pakai teknik apapun, mau secanggih apapun strukturnya, ujung-ujungnya cuma ada satu tujuan, memuliakan Tuhan. Bukan buat pamer kepintaran pengkhotbahnya, bukan. Fokusnya harus selalu dan selamanya kembali ke Tuhan. Jadi, mudah-mudahan nih, setelah ini, pas kita dengerin khotbah lagi, pengalamannya jadi beda. Kita nggak cuma jadi pendengar pasif. Kita bisa sambil mikir, oh ini kayaknya pakai metode topikal deh. Atau, wah ini dia pakai naratif, makanya kena banget di hati. Kita jadi punya kacamata baru buat melihatnya. Karena pada akhirnya, seperti yang kita bahas di awal, semua ini adalah soal membangun jembatan. Jembatan yang kokoh antara dunia teks kuno dengan kehidupan kita yang modern ini. Nah, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Dari semua jenis jembatan ini, tipe yang mana sih yang biasanya paling nyambung dan paling kuat buat Anda secara pribadi?